Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat ini saya sedang berada di daerah Dago, teman-teman. Nah, ini itu nggak jauh dari Dago Pakar. Nah, kenapa saya sering jalan-jalan kayak gitu ya? Jadi saya sering ini ya, di video-video saya tuh jalan-jalan gitu. Jadi bukan tanpa alasan ya. Kemarin saya sudah share tentang video bagaimana tips saya agar terhindar dari COVID gitu. Salah satunya itu ini, jalan-jalan gitu. Nah, selain itu ada alasan lain kenapa saya tuh suka jalan-jalan. Jadi ini tuh sebenarnya saya mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran ya. Jadi di dalam surat Al-Mulk itu yang ayat 15 kalau nggak salah ya. Oh iya benar, ayat 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Jadi artinya itu kurang lebih begini. Dialah Allah yang menjadikan bumi untukmu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rezeki yang telah diberikan olehnya, oleh Allah maksudnya, dan hanya kepada Allah lah kamu kembali atau dibangkitkan. Nah, itu adalah salah satu ayat mengenai ini ya, tentang alam semesta ya. Jadi kita itu dianjurkan untuk dipersilahkan untuk menjelajahi bumi, menjelajahi apa yang telah diciptakan oleh Allah ini, yaitu sebagai pelajaran gitu ya. Seperti para sahabat dulu juga, sahabat-sahabat tuh juga ini kan, banyak yang wafat tuh di luar kota Makkah dan Madinah. Banyak sahabat-sahabat itu wafat di Damaskus, wafat di Suriah. Yang wafat di Damaskus tuh contohnya Bilal bin Rabah, itu juga kan wafat. Beliau itu dimakamkan di Damaskus kalau nggak salah. Wafatnya itu dimakamkan di daerah Damaskus, Suriah. Kemudian siapa itu yang dijuluki pedang Allah, Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid itu juga beliau tidak wafat di Makkah ataupun Madinah, tapi wafat di Suriah. Wafat makamnya itu kalau nggak salah di Aleppo ya. Di Aleppo tuh makamnya makamnya Khalid bin Walid, sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu an. Nah, beliau itu dimakamkan di Aleppo, tapi bukan tanpa alasan mereka itu bisa wafat di luar Makkah dan Madinah, karena mereka itu punya misinya itu menyebarkan Islam. Jadi padahal kalau teman-teman baca tentang hadis tentang keutamaan kota Mekah dan Madinah itu beribadah atau sholat satu kali di Mekah dan Madinah, di Masjidil Haram dan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu pahalanya 100.000 kali lipat dari masjid-masjid lainnya. Nah, ini kenapa ini kok sahabat-sahabat ini justru keluar dari Mekah dan Madinah, justru keluar dari tempat yang ketika sholat itu pahalanya lebih besar daripada masjid-masjid lainnya. Nah, alasannya yaitu tentu karena berdakwah itu pahalanya lebih besar daripada sekedar sholat di
Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Bahkan ketika melalui lantaran kita ada seseorang itu kemudian mendapatkan hidayah, maka dalam hadis itu dijelaskan bahwa dia akan mendapatkan unta merah ya kalau nggak salah. Nah itu ketika ada orang kemudian orang tersebut itu mendapatkan hidayah melalui perantara kita, maka itu pahalanya itu setara dengan unta merah ya. Nah kalau Ustadz menyampaikan itu unta merah tuh seperti inilah mobil yang paling mahal sekarang lah, mobil Ferrari mungkin ya, karena sangat jarang dan sangat mahal. Jadi zaman dulu tuh yang paling mahal tuh ya unta merah gitu. Jadi diibaratkan ketika ada orang yang mendapatkan hidayah lantaran apa yang kita sampaikan, lantaran kita, itu pahalanya seperti unta merah. Nah itulah kenapa para sahabat itu kemudian mereka fantasiru fil ar ya. Jadi berpencar ke seluruh penjuru dunia. Karena mereka paham betul tentang kemuliaan dakwah menyebarkan ajaran Islam. Nah seperti itu teman-teman. Oh ya, lanjut ya. Ini tentang lokasi ini ya. Jadi lihat teman-teman, itu tuh Kota Bandung ya. Kota Bandung, lihat gedung-gedungnya kelihatan ya, cuma agak berkabut begitu ya. Agak berkabut. Tapi masih kelihatan. Nah, kalau orang Sunda disebutnya ini tuh Penyawangan ya, karena bisa melihat yang di bawah, bisa melihat kota Bandung. Sama sih seperti bahasa Jawa juga. Nyawang itu artinya melihat. Jadi kalau penyawangan itu tempat untuk melihat. Nah, karena bahasa Sunda sama bahasa Jawa itu sebenarnya nggak jauh beda, mirip lah, mirip yang bahasa halusnya itu hampir sama. Cuma agak beda sedikit aja. Ya ada hal-hal yang beda, cuma banyak yang sama, itulah intinya. Nah, ini tuh lokasinya sebelum tebing keraton. Nah, biasanya di sini tuh rame teman-teman. Ini jalan dari sana. Ini tuh biasanya orang-orang pada naik sepeda ke. Nah, biasanya itu rame di sini tuh pada naik sepeda ke sini. Cuma karena ditutup, karena aturan Pak Presiden itu, jadi sepeda-sepeda pada nggak ke sini sekarang. Karena di daerah Pasar Simpang sana itu ditutup sama polisi kemarin di saat hari Sabtu. Nggak tahu sekarang apakah masih ditutup atau enggak. Saya tadi nggak lewat sana, jadi ini masyarakat itu sebenarnya taat gitu, taat sama apa yang disampaikan oleh pemerintah. Cuma ya ini sih kasihan juga sih, banyak yang istilahnya untuk makan untuk kerja hari ini, untuk dimakan hari ini tuh banyak orang-orang yang kondisinya kayak gitu. Bekerja hari ini untuk makan hari ini juga tuh banyak kondisinya yang seperti itu tuh. Jadi serba salah. Sebenarnya kalau mau diiniin sih ya salahnya ada di pemerintah juga. Soalnya dari awal juga disuruh lockdown, tutup bandara, kemudian disuruh menutup orang-orang yang masuk dari sini, orang-orang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia itu mereka tidak mau, malah ada ini kan kucuran dana untuk endorse, untuk apa namanya itu, pariwisata itu dulu ya, sampai Denny Siregar kan ngecuit itu kan, yang menyebarkan isu corona itu binatang kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya kan udah diingatkan dari awal dulu tuh ya, cuma ya seperti itulah kondisi negara saat ini. Mudah-mudahan COVID ini bisa segera selesai, kemudian bisa normal kembali, teman-teman juga masyarakat juga bisa hidup normal kembali.
sehingga kehidupannya normal kembali seperti dulu ya. Amin. Nah, mungkin itu dulu teman-teman tentang vlog hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.